Nah, setiap tahun kita impor. Padahal kita bisa buat sendiri. Tapi tidak kita lakukan. Ini yang sering saya sampaikan bolak-balik. Agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun nggak rampung-rampung. Halo, sahabat setia Infopedia IDN. Jika kita membahas tentang Presiden Indonesia, maka prestasi Presiden Jokowi tidak akan tertandingi. Presiden Jokowi adalah titik terang dalam perjalanan panjang pembangunan Indonesia. Kita makin optimis Indonesia akan mencapai visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. Visi besar Presiden Jokowi untuk menggenjot infrastruktur harus kita apresiasi. Infrastruktur adalah pondasi pembangunan ekonomi Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam 2 periode kepemimpinannya terus membangun sektor infrastruktur. Setiap bulan, satu persatu proyek besar diperkenalkan dan diresmikan oleh pemerintah ke muka publik. Inilah 7 mega proyek termahal yang sudah dan dikerjakan BUMN di Indonesia. Sekarang ada tol, satu hari satu malam udah sampai Palembang dari Jakarta. 1. Terminal Pelabuhan Patimban. Terminal Pelabuhan Patimban bernilai 43,2 triliun. Di klaster logistik laut terdapat mega proyek terminal pelabuhan di Patimban, Subang, Jawa Barat yang beroperasi pada November tahun 2020. Pelabuhan dengan terminal kontainer berkapasitas 7,5 juta TEU ini dibangun dengan pertimbangan adanya potensi pertumbuhan demand di wilayah timur Jawa Barat. Selain itu, Pelabuhan Patimban mampu membantu mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. 2. Pembangkit listrik tenaga uap. Batang PLTU Batang bernilai 56,7 triliun. PLTU Batang adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap ultrakritikal sebesar 2 kali 1000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU ini juga digadang-gadang menjadi yang terbesar di Asia. PLTU Batang akan dikelola oleh PT PLN dan dibangun oleh PT Bimasena Power Indonesia. PLTU Batang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Pulau Jawa yang merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW. PLTU Batang disebut memiliki peran strategis untuk mendorong keterlibatan investasi swasta. Tiga. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung bernilai 80 triliun. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tercetus pada akhir 2015. Mega proyek ini diberi lampu hijau oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Sehingga, pemerintah menjadikan proyek ini menjadi salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini digarap oleh PT KCIC, yang merupakan perusahaan patungan antara BUMN dan konsorsium China Railway International. Pembangunan konstruksi proyek kereta cepat ini sudah mencapai 88,8%. Dengan jalur sepanjang 142,3 km, proyek yang diharapkan bisa menjadi kereta modern ini membentang dari Stasiun Halim Jakarta Timur hingga Stasiun Tegaluar di Bandung bagian timur. Jika dihitung, jumlah stasiun pemberhentian untuk perjalanan menggunakan kereta cepat ini sebanyak 4 stasiun dengan 1 depo. Mulai dari Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, serta Stasiun Tegaluar yang sekaligus menjadi depo. Untuk penggunaan Stasiun Padalarang, nantinya menjadi stasiun hub, yang menghubungkan layanan kereta cepat dengan kereta api. Penggunaannya untuk melayani penumpang dari Bandung bagian barat dan Bandung Kota. Sementara itu, Bandung bagian timur dilayani dari Stasiun Tegaluar. 4. Kilang Bontang. Kilang Bontang bernilai 197 triliun. Kilang Minyak Bontang adalah proyek pembangunan kilang minyak baru, grassroots refinery, dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300.000 barel per hari dan akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur. Perencanaan proyek ini akan menggunakan konfigurasi dan mempertimbangkan sistem petrokimia. Selanjutnya, hasil produksi akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. 5. Kilang Tuban. Kilang Tuban bernilai 225 triliun. Selain mengoptimalkan potensi kilang existing, Pertamina juga berencana membangun kilang baru sejumlah daerah. Salah satunya di Tuban,
Jawa Timur. Pertamina mengklaim akan memiliki produksi 300.000 barel per hari. Proyek ini juga merupakan proyek gabungan antara Pertamina dan Rosneft, perusahaan minyak dan gas asal Rusia. Proyek ini disebut akan menjadi kilang terbesar di Asia Tenggara, serta memiliki teknologi tercanggih di dunia. 6. Refinery Development Master Plan (RDMP). Refinery Development Master Plan (RDMP) bernilai 246 triliun. PT Pertamina berencana melakukan pengembangan terhadap 5 kilang milik mereka, memiliki tujuan untuk merevitalisasi kilang lama yang nantinya akan menambah produksi minyak menjadi 150% dari sebelumnya. Hal ini yang akan memenuhi kebutuhan minyak nasional, menjadi 1,6 juta barel per hari. Artinya ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki ketahanan energi. 7. Jalan Tol Trans Sumatera. PT Hutama Karya. Jalan Tol Trans Sumatera PT Hutama Karya bernilai 476 triliun. Tak heran jika proyek ini menjadi salah satu proyek termahal di Indonesia. Pemerintah memberikan tugas kepada PT Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan jalan tol Trans Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km. Proyek ini akan beroperasi pada tahun 2024 mendatang. 8. IKN Nusantara. Kementerian PUPR Pemerintah tengah menggenjot pembangunan ibu kota negara, IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ini, proyek pembangunannya telah masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional PSN. Bahkan, pembangunan ini rencananya diselesaikan pada semester I 2024 dan menggelar upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di sana pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari 485 triliun rupiah. Jika ditarik ke belakang, wacana pemindahan ibu kota telah menjadi isu dari generasi ke generasi, sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Wacana ini pun semakin digaungkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, atau tepatnya pada tahun 2022 ini. Presiden Jokowi patut kita jadikan sebagai role model untuk Presiden Indonesia berikutnya. Presiden yang memiliki visi besar untuk kemajuan Indonesia. 10 tahun pemerintahan masih dirasa sangat singkat. Visi besar Presiden Jokowi bukan hanya dijadikan wacana. Dibantu oleh menteri-menteri terbaik, visi besar itu bisa diwujudkan satu persatu. Sejauh ini belum terlihat adanya tanda-tanda proyek mangkrak di era pemerintahan Jokowi. Itu menandakan perencanaan proyek di era sekarang dilakukan dengan sangat matang, termasuk masalah pembiayaan. Tidak ada proyek abal-abal. Akhir kata, mari kita dukung pemerintah dalam upaya membangun negeri. Masyarakat harus ikut mengawasi proyek-proyek pemerintah di daerah agar bisa berjalan sesuai rencana. Indonesia akan maju jika rakyatnya mendukung semua agenda pemerintah.